Ancaman sanksi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemenkomdigi, kepada Cloudflare dinilai malah akan membuat bencana nasional. Cloudflare diancam sanksi administrasi hingga pemutusan akses oleh Komdigi karena belum memenuhi kewajiban administratif untuk beroperasi di Indonesia, yakni mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk lingkup privat. Selain belum mendaftar PSE, Cloudflare juga dinilai menjadi alat bagi sebagian besar situs judi online, judol, menggunakan untuk menyembunyikan server asli mereka. Menurut Afif Hidayatullah, Trade Consultant di ITSEC Asia, langkah pemblokiran terhadap Cloudflare justru berpotensi menimbulkan kerusakan besar alias untuk infrastruktur internet tanah air. Cloudflare sendiri merupakan perusahaan infrastruktur internet yang menyediakan layanan untuk membuat website lebih cepat, aman, dan stabil. Menurut Afif, upaya mengatasi judi online dengan cara memutus akses ke Cloudflare juga justru akan menimbulkan masalah yang jauh lebih besar dan serius. Cloudflare saat ini memiliki ribuan server di seluruh dunia, termasuk Asia Tenggara. Saat pengguna membuka situs yang memakai layanan Cloudflare, kontennya akan diambil dari server terdekat supaya lebih cepat. Ini disebut Content Delivery Network alias CDN. Namun, Afif menegaskan bahwa Cloudflare bukan sekadar layanan CDN untuk mempercepat akses website. Perannya jauh lebih fundamental di ekosistem internet global. Afif merinci Cloudflare menyediakan layanan, di antaranya perlindungan DOS skala besar, mengirim trafik besar agar situs tumbang, firewall aplikasi web, DNS berkecepatan tinggi, reverse proxy untuk menyembunyikan IP asli server, sistem mitigasi bot dan serangan atau hacking otomatis, optimasi trafik global melalui jaringan edge. Afif mengatakan, banyak pemerintah, bank, kampus, startup, dan perusahaan besar pakai Cloudflare karena performanya tinggi, murah, dan proteksinya kelas dunia. Menurut Afif, dampak dari pemblokiran Cloudflare tidak bisa disamakan dengan memblokir domain biasa. Pasalnya, Cloudflare adalah infrastruktur penghubung bagi ribuan situs legal di Indonesia. Kalau Cloudflare benar-benar diblokir, kata Afif, banyak layanan pemerintah bisa down, termasuk situs layanan publik. Startup Indonesia mati total, perusahaan besar terganggu, trafik internet Indonesia jadi lambat karena cache dan edge server Cloudflare hilang. Skenario terparah, internet di Indonesia bisa kiamat. Mulai dari bisnis digital kehilangan proteksi DOS, situs fintech dan marketplace tidak bisa diakses, trafik internet melambat karena hilangnya server edge Cloudflare, hingga server asli menjadi terekspos dan mudah diserang. Intinya, kata Afif, keamanan dan kinerja internet nasional bisa menurun drastis. Afif juga menilai kewajiban registrasi PSE tidak akan otomatis menghentikan situs judi online memakai Cloudflare. Menurut Afif, akar masalahnya tetap ada pada domain-domain ilegal yang terus bermunculan, bukan pada penyedia layanan infrastruktur seperti Cloudflare. Daripada memutus Cloudflare dari Indonesia, Afif menilai pemerintah seharusnya berkolaborasi langsung dengan Cloudflare untuk memutus domain yang disalahgunakan oleh situs judi. Seperti disebutkan sebelumnya, Kementerian Komdigi mengancam akan menjatuhkan sanksi hingga memutus akses, blokir, Cloudflare di Indonesia karena belum mendaftarkan diri sebagai PSE. Kewajiban pendaftaran PSE lingkup privat sendiri termaktub dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, PM Kominfo Mei 2020. Platform yang masih belum terdaftar akan diberi waktu hingga 14 hari kerja agar segera memenuhi persyaratan dan melakukan pendaftaran. Namun, bila Cloudflare tidak melakukan pendaftaran hingga tenggat waktu yang diberikan, Komdigi akan menjatuhkan sanksi administratif termasuk pemutusan akses layanan sesuai dengan Pasal 7 Kominfo Mei 2020. Namun, Direktur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital, Alexander Sabar mengungkapkan bahwa pemerintah, khususnya Kemenkomdigi terbuka pada ruang diskusi bagi platform global yang beroperasi di Indonesia. Dengan catatan, pihak-pihak tersebut menunjukkan itikat yang baik terhadap kepatuhan dan perlindungan masyarakat digital. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.